Ya, selamat datang kembali di channel saya Kuli Proyek. Nah, di sini saya akan menanggapi beberapa komentar dari teman-teman. Nah, di sini saya mohon maaf karena saya tidak bisa melakukan live karena keterbatasan dari dana juga. Jadi saya akan membalas komen-komen dari teman-teman melalui video yang saya buat khusus untuk senapan PPC untuk membalas komen dari kawan-kawan. Jadi di konten-konten saya sudah membuat berbagai macam, yaitu untuk senapan PPC tenaga gas, kemudian uap spiritus, dan yang terakhir itu dengan tenaga angin. Jadi di sini ada pertanyaan di video Mas Rika Nila di kolam Bapak Gugun, yaitu dari Fitrianto. Pertanyaannya, bahan bakar gas sama spiritus powernya bagus yang mana, Om? Nah, jadi kalau sebenarnya untuk masalah power, saya rasa itu hampir sama saja, baik uap spiritus atau maupun gas itu hampir sama saya rasa. Nah, yang menentukan itu adalah kapasitas dari uap spiritus atau gas yang kita input ke tabung. Nah, itu. Kemudian ada komen juga dari Roten 666. Om, tutor bikin hammernya dong. Nah, di senapan PPC tenaga angin saya ada dua opsi. Ini menggunakan besi untuk hammernya. Nah, yang ini saya menggunakan dari kertas. Ini adalah hammer yang saya bentuk dari kertas. Jadi di tengahnya ini saya kasih besi. Ini adalah baut. Untuk pernya saya memakai per gejluk OD22. Sangat mudah, simple dan praktis. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Ini ada Arul Dwi. Posisi lubang transfer di mana, Bos? Nah, ini dia bertanya untuk senapan PPC, cara mudah membuat senapan PPC tenaga angin. Jadi di video saya membuat nih, untuk lubang transfernya saya taruh di double nipple atau double grab. Nah, ini nanti adalah lubang untuk transfer udara ke laras. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Kita lihat komennya lagi. Ini adalah untuk video senapan paralon tenaga uap spiritus with methanol power. Nah, di sini ada yang komen AA Odik ya, kalau dicat lebih seram lagi tuh, Om. Nah, komennya itu untuk senapan saya unit ini. Untuk unit ini memang sengaja tidak saya cat karena saya memang ingin menampilkan bahwa ini adalah senapan yang murni terbuat dari paralon. Jadi saya tidak mengubah atau mengutak-atik dasar dari senapan ini. Om, saya buat untuk bahannya apa saja, bisa tolong sampaikan, saya tolong lampirkan secara jelas ukuran panjang dan bahan yang digunakan. Nah, ini adalah komentar dari Rangga Putra. Di konten saya sebenarnya jelas. Nah, di sini saya akan jabarkan lagi. Untuk senapan ini saya membuat dari sok lurus
lurus dengan satu pin. Kebetulan bahannya habis di sini ya. Saya buat dari stok lurus satu pin. Saya buat jadi tiga bagian, 4 bagian sebenarnya, tapi setengahnya saya potong. Jadi total panjang tabungnya ini sekitar 32 cm. Nah, kemudian untuk dalamannya itu menggunakan pipa paralon 1 in yang AW. Kemudian untuk larasnya saya menggunakan pipa aluminium ID 6,35 mm dengan serombongnya lagi pipa aluminium ID 8 mm. Ini menggunakan stop run untuk tempat inputnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat di konten yang sudah saya buat. Saya rasa di situ lengkap semua. Kemudian lanjut ke komen yang lain lagi. Ini ada komen dari Bang Yoyo Wiratno. Dia komen untuk senapan PPC saya di video zeroing dan tes akurasi. Katanya dia sudah menemukan bahwa untuk pencampur gas dan jarum suntiknya sudah bisa untuk 200 kali tembak katanya. Mantap. Nah, di sini ada komen dari Tuan Papa Sangkara. Nah, review yang putih, Bang. Oke. Nah, di sini sebenarnya ini unit ini sebenarnya sudah saya rombak. Dulu awalnya ini adalah unit yang berwarna putih seperti yang Tuan Papa Sangkara itu komen. Ini sudah saya rehab, larasnya sudah saya ganti, kemudian popor, kemudian gripnya juga. Ini juga sudah saya rehab dan warnanya juga sudah berubah. Ini sudah tidak warna putih lagi. Sama, ini adalah unit senapan PPC menggunakan tenaga gas. Jadi untuk tabungnya saya menggunakan tabung luar itu 1,5 in, kemudian tabung dalamnya 1/4, menggunakan 2 skat. Nah, untuk unit ini karena saya memang prioritaskan untuk pasir, jadi tidak ada reload gotri seperti unit yang seperti ini semuanya menggunakan reload gotri. Jadi untuk unit ini saya fokus ke pasir hitam, jadi powernya saya rasa lebih luas dan lebih mantap. Untuk yang lebih jelasnya lagi dapat dilihat di konten-konten saya. Lanjut lagi ke komen yang lainnya. Nah, ini ada komen lagi dari teman kita Prediksi Juragan. Dia ada beberapa komen. Nah, salah satunya, jadi mau pakai satu keran pun bisa meledak ya, Gan. Nah, sebenarnya untuk senapan PPC dengan tenaga gas, ini untuk inputnya saya kasih di depan. Di sini sudah terdapat valve untuk input. Jadi di senapan ini begitu kita tekan, gas akan masuk, dan setelah kita lepas, valve akan menutup kembali. Nah, untuk stop kerannya memang saya pakai satu. Ini adalah stop keran untuk outputnya. Jadi sebenarnya secara sistemnya untuk output maupun inputnya itu sama. Ini juga
tidak mesti harus memakai stop run. Ini juga dapat kita buat menyerupai ini, yaitu kita buat valve. Jadi begitu kita tekan, ini otomatis akan masuk dan ini akan terbuka. Begitu kita tarik lagi, ini akan otomatis tertutup. Tapi secara sistemnya emang untuk senapan gas dia harus ada ini input dan outputnya. Nah, untuk senapan PPC dengan menggunakan tenaga uap spiritus ini memang menggunakan satu stop run. Jadi stop run ini adalah stop run untuk input, jadi kita tidak perlu stop run untuk outputnya. Kalau untuk unit ini sengaja saya buat 2 stop run karena kemarin ini adalah senapan PPC yang saya buat untuk 2 jenis, yaitu spiritus dan gas. Jadi untuk gas ini kita buka kedua-duanya, gas masuk, kemudian ini kita tutup. Nah, untuk senapan PPC yang menggunakan tenaga uap spiritus ini tetap kita tutup. Jadi yang berfungsi itu adalah stop run untuk inputnya saja. Nah, seperti ini. Lanjut ke komen yang berikutnya lagi. Nah, ini ada pembuatan skat power. Jadi di sini ada komen juga dari prediksi juragan. Apa bedanya pakai skat dan tidak pakai skat? Kenapa lubang skatnya beda? Nah, sebenarnya untuk senapan PPC ini opsional saja sebenarnya. Tidak mesti juga harus pakai skat, karena banyak juga teman-teman yang membuat senapan PPC ini tidak memakai skat tapi tetap bisa meledak. Dan skat power itu tidak mesti harus bentuknya seperti ini. Ada teman-teman yang menggunakan ini reducer sebagai skat powernya, karena sebenarnya fungsi dari skat power itu adalah untuk memaksimalkan daya ledak atau proses ledak dalam tabung, sehingga proses untuk dorongan tekanan dari hasil ledakan itu lebih terarah dan mampu melontarkan mimis atau mata pasir dengan kuat. Nah, jadi untuk skat power ini sebenarnya pakai maupun tidak sebenarnya tetap bisa meledak. Dan bentuk skat power juga tidak mesti harus seperti ini, bisa juga menggunakan reducer. Nah, ini untuk teman kita prediksi juragan ya, semoga bisa lebih jelas lagi. Nah, lanjut ke komen berikutnya. Ini ada komen dari "Oh now yes I hope to". Untuk video pembuatan perumahan untuk pengapian bongkar pasang senapan peralon tenaga spiritus. Jadi dia komen kadang pemanting itu bisa macet, apa ya masalahnya. Nah, kalau saya sudah mencoba beberapa macam magnet untuk korek gas, dari yang biasa harga 3.000 sampai 5.000 dan sampai harga yang 20-an ribu. Jadi memang untuk jenis ataupun kualitas dari material korek itu tergantung dari harganya juga.
Untuk unit-unit saya yang ada ini semuanya saya pakai yang harga 20-an ribu, jadi sampai sekarang ini tidak pernah ganti, awet. Nah, di sini ada komen lagi dari Fitrianto. Sekat dalam paralon buat kompresi, bagusnya pakai PVC apa kaleng om? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk apapun bahannya, yang penting itu adalah kuat dan safety. Nah, khusus untuk unit-unit saya menggunakan pipa paralon seperti ini. Tapi pipa paralon itu saya cari yang tebal. Nah, ini salah satu contoh yang tipis. Biasanya saya buat dengan tebalan 4-5 mili. Jadi untuk tebalan seperti itu saya rasa cukup awet. Nah, lanjut ke komen berikutnya lagi dari Muhammad Rosidi Abdullah. Di sini kawan kita ini ada beberapa komen. Saya sudah buat 3 kali tapi tak meletup. Nah, memang untuk sistem gas ini saya rasa ini merupakan pengalaman pribadi saya juga, agak rumit lah gitu. Karena untuk proses pembuatan tabung dan body chamber segala macam itu saya rasa hampir sama. Yang agak rumit itu adalah di pencampur gas, pembuatan pencampur gas, dan juga untuk input gasnya itu. Jadi biarpun input gasnya sudah benar, posisi antara pencampur gas, jarum suntik itu juga berpengaruh. Jadi perlu kita uji coba dulu beberapa kali, kita harus eksperimen dulu untuk letak dan posisinya, harus kita perhatikan dengan seksama. Kemudian dia tanya, dalam tabung tuh kosong atau ada sekat? Nah, untuk unit-unit saya rata-rata memakai sekat, dan untuk sekat itu saya pasang 2 sekat di tiap tabungnya. Kemudian dia tanya masalah ini gas. Untuk jenis gas di unit saya menggunakan gas isi ulang untuk korek. Nah, untuk gas ini ada beberapa opsi. Gas untuk isi ulang korek dan juga gas LPG portable juga bisa. Jadi untuk gas ini saya rasa opsional saja. Lanjut ke komen selanjutnya, yaitu dari Bang Budi Santoso. Om coba buat tutorial transfer gas menggunakan pentil ban. Nah, sebenarnya untuk unit senapan gas ini ada beberapa macam. Ada yang menggunakan input gas secara langsung, yaitu seperti unit-unit punya saya ini. Ada beberapa metode, yaitu input dari depan seperti ini, dan ada juga input yang dari belakang. Seperti unit saya ini menggunakan input dari belakang. Nah, ada juga teman-teman yang membuat input dengan tabung terpisah di belakang seperti ini, tapi disalurkan melalui selang ke depan. Nah, ada juga teman-teman yang membuat input dari gas solder. Saya rasa untuk input seperti itu lebih praktis lagi, karena itu tidak menggunakan pencampur gas, karena sudah langsung. Jadi banyak metode untuk input gas. Nah, ada komen juga dari Afan Andi.
Kalau nggak pakai jarum suntik, apa bisa diganti bahan yang lain? Nah, untuk input gas ini sebenarnya bisa digunakan seperti, saya punya contohnya di sini. Ujung dari pulpen seperti pulpen boxy yang ujung atau matanya itu lebih kecil, itu juga bisa. Yang penting adalah saat kita menekan gas itu, yang keluar adalah embun atau uap, bukan cairan. Itu saja intinya, karena yang kita perlu untuk senapan PPC tenaga gas itu adalah uap dari gas tersebut. Makanya untuk proses input dari gas, ini adalah tabungnya. Posisi tabung ini harus selalu menghadap ke atas, karena jika kita menghadap ke bawah, maka yang keluar adalah cairan. Jadi posisi tabung itu harus ke atas. Jika kita inputnya dari belakang, posisinya seperti ini. Jika kita input dari depan, maka posisi pengisiannya seperti ini. Nah, itu. Lanjut ke komen selanjutnya. Dari ini juga masih dari Avan Andi. Kalau beli jarum suntiknya di mana, Bang? Untuk jarum suntik, kalau di daerah kami, khususnya di Kalteng ini, untuk jarum suntik saya rasa bisa kita dapatkan dengan mudah di apotek. Atau juga kalau memang apotek itu tidak bisa atau tidak melayani untuk penjualan jarum suntik, bisa kita cari di tempat toko pakan burung. Biasanya untuk pipet makanan burung. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf ibaratnya penjelasan saya masih kurang lengkap atau masih belum jelas. Jadi jika ada teman-teman yang masih ingin komen, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Saya akan jawab dengan sebisa mungkin, dan mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lain yang sudah komen, mungkin ada komen-komen yang kurang enak ke konten saya mohon maaf jika konten atau video yang saya buat tidak berkenan menurut kalian. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan salam satu hobi.